Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan merenung. Karya Pendeta Dr. Anda Ismail dari seri buku Selamat Berbakti, terbitan BPK Gunung Mulia. Dulu ketika baru jadi pendeta, Pak Andar jarang menulis renungan. Tetapi sekarang sudah tua, mendadak jadi sangat produktif. Tiap tahun terbit buku seri Selamat. Dan mengapa gencarnya justru ketika sudah mulai tua? Demikian tanya seorang warga jemaat yang hampir seusia dengan saya. Karena orang baru bisa merenung kalau dia sudah tua. Begitu seloroh saya. Jawab ini tentu perlu penjelasan. Apa itu merenung? Apa itu renungan? Merenung dalam arti sempit adalah berdiam diri sambil termangu atau termenung, atau berpikir dalam-dalam tentang suatu hal. Dalam arti sempit itu, anak kecil pun bisa merenung. Akan tetapi, yang dimaksud di sini adalah merenung dalam arti yang luas. Merenung adalah bertanya dan mencari sendiri jawabnya. Merenung adalah mencari arti. Apa artinya ini? Apa sebabnya ini? Untuk apa ini? Dan seterusnya. Itulah refleksi. Lebih dalam dari itu, merenung adalah menghubungkan yang ada dengan yang sudah tidak ada. Merenung adalah mengintegrasikan masa kini dengan masa lampau. Apa ini? Dari mana ini? Kemana ini? Dan seterusnya. Itulah kontemplasi. Lebih dalam lagi, merenung adalah mencari Tuhan dalam deretan waktu dan peristiwa. Di mana Tuhan? Apa yang dikatakannya? Apa yang akan diperbuatnya seandainya Ia ada dalam diriku? Dan seterusnya. Itulah meditasi. Merenung dalam arti yang dalam itulah yang dilakukan para pengarang Mazmur. Berbagailah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Di sepanjang kitab Mazmur digunakan kata hagah dan soah dalam arti berefleksi, berkontemplasi, dan bermeditasi. Kedua kata Ibrani itu diterjemahkan dalam Alkitab Inggris RSV menjadi to meditate. Kalau kata merenung bisa berarti sempit dan luas, demikian juga kata renungan. Dalam arti sempit, renungan adalah khotbah singkat. Dalam arti itu, tiap mahasiswa teologi pun bisa membuat renungan. Tetapi, dalam arti luas, renungan adalah buah dari proses refleksi, kontemplasi, dan meditasi yang panjang. Untuk itu diperlukan kematangan diri. Itulah maksud saya ketika menjawab bahwa sebetulnya orang baru mampu merenung dan menghasilkan buah renungan kalau ia sudah menjadi matang dalam usia dan kepribadian. Ketika baru kembali dari studi teologi di Eropa, saya merasa cakap. Tetapi kalau sekarang saya membaca ulang khotbah saya di zaman itu, saya menjadi malu sendiri. Memang khotbah itu barangkali ilmunya tinggi, tuntunannya menarik dan kata-katanya hebat, namun hikmatnya dangkal.
Mengapa dangkal? Karena khotbah tersebut adalah produk meja tulis, bukan produk perjalanan hidup. Ketika itu saya masih muda sehingga saya belum mempunyai masa lampau. Padahal merenung adalah mengamati konsistensi perbuatan Tuhan dalam integrasi kejatuhan serta kebangkitan dari masa lampau serta masa kini. Pemazmur menulis, "Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatanmu." Warga jemaat yang mengajukan pertanyaan tadi mengangguk-angguk mendengar penjelasan saya. Kemudian ia bertanya lagi, "Tetapi mengapa sekarang menjadi begitu gencar menulis seri selamat?" Saya menjawab, "Karena umur saya sudah terbatas." Jawab itu juga memerlukan penjelasan. Kita tidak tahu berapa lama hidup kita, tetapi kita tahu bahwa lamanya itu terbatas. Sebab itu selagi masih bisa saya menulis. Saya ingin mewariskan tulisan kepada gereja-gereja. Buku saya lebih penting dari diri saya. Sebab kalau saya meninggal dunia berakhirlah manfaat diri saya. Namun buku saya masih bisa terus bermanfaat. Kegembiraan saya adalah melihat seri selamat dibaca. Sebab itu saya sama sekali tidak akan sedih kalau orang tidak melayat pada waktu kematian saya. Namun saya akan sangat sedih kalau orang tidak mau menghargai buku saya. Perjalanan hidup adalah perjalanan keajaiban dari Tuhan. Saya merenung dan mencari arti keajaiban itu. Buah renungan saya mengajak pembaca untuk juga merenung dan mencari arti. Bersama-sama kita menunduk dan berbisik, "Buatlah aku mengerti petunjuk tita-titamu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur mendengarkan renungan pada pagi hari ini, di mana kami banyak belajar. Dengan masa tua kami bisa dapat merenung atas keajaiban Tuhan di dalam kehidupan aku. Amin. Großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtwort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährst fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du,
und vom Sohne verehren wir und preisen seine Macht, wenn er uns hebt bis zu des höchsten Throne. Die Liebe uns hat zum Geschenk gemacht.